al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Artinya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari al-Badri. Jadi Ibu, ada seorang sahabat bernama Abu Mas'ud. Anaknya bernama Mas'ud, beliau dipanggilnya Abu Mas'ud. Siapakah sahabat ini yang bernama Abu Mas'ud? Yaitu Uqbah bin Amr. Namanya Uqbah bin Amr. Al-Ansari. Al-Ansari ini adalah orang Ansor. Kalau dikatakan orang Ansor berarti dia itu ahli Madinah atau penduduk Madinah. Al-Badri. Apa itu Al-Badri, Ibu? Al-Badri ini maksudnya adalah orang yang ikut berperang di perang Badar. Yang ikut berperang di perang Badar, ya. Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang telah diketahui manusia dari ucapan para nabi terdahulu adalah jika kamu tidak malu maka lakukan apa yang kamu suka. Hadis riwayat Bukhari. Betul, Ibu, ya. Jadi dari perkataan para nabi terdahulu yang udah dikenal oleh manusia, yaitu apa? Kalau kamu tidak malu, silahkan lakukan sesuka hati. Kita langsung ke penjelasan dari Imam An-Nawawi. Syarah atau penjelasan hadis dari Imam An-Nawawi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, maka lakukan sesukamu. Artinya, jika kamu hendak melakukan sesuatu, bila ia termasuk perkara yang tidak membuat malu untuk dikerjakan, baik terhadap Allah maupun manusia, maka lakukanlah. Jadi, kalau perbuatan itu tidak membuat kita malu kepada Allah dan manusia, silahkan lakukan. Jika tidak, maka jangan dilakukan. Kalau akan membuat kita malu, maka jangan dilakukan. Pada hadis inilah berputar poros Islam seluruhnya. Berdasarkan hadis ini, maka sabdanya, maka lakukan apa yang kamu suka, adalah perintah mubah. Karena jika perbuatan itu tidak dilarang secara syar'i, ia adalah mubah. Sebagian ulama ada yang menafsirkan hadis ini bahwa jika kamu tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak merasa mendapat pengawasannya, maka ikuti keinginan nafsumu dan lakukan sesukamu. Jadi ada dua arti, ya Ibu. Ya. Jadi Nabi itu kalamur rohis kalau tidak salah. Perkataan Nabi itu singkat tapi maknanya luas. Dari perkataan yang tadi aja, fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta, itu bisa mengandung arti kalau kamu terbebas dari rasa malu kepada Allah dan manusia, silakan lakukan. Tapi kalau kamu lakukan itu membuat malu kepada Allah, membuat dirimu malu kepada manusia, janganlah lakukan. Itu sudah satu makna. Ada makna yang kedua. Kalau kamu memang sudah tidak punya urat malu, dilihat oleh Allah kamu nggak malu, dilihat oleh manusia kamu nggak malu, kalau memang sudah setidak tahu malu itu, lakukan sesuka hati. Nah gitu Ibu, ya. Itu
Makna yang kedua, dengan demikian perintah ini untuk tahdid atau untuk ancaman, bukan kebolehan. Ini seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Fussilat ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'malu ma syi'tum, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Dan seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 64, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan kacaukanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Jadi Ibu, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini tadi mengandung makna yang pertama, makna yang kedua adalah mengandung ancaman. Meskipun kalimatnya sok we lakukan sesuka hati. Kalau dengan nada dan kalimat itu mah pas, kata Ibu ya. Tapi kan kalau baca, kalau kamu tidak malu silahkan lakukan sesukamu. Nah, itu kan udah bisa jadi dua interpretasi. Naon interpretasi itu artinya? Jadi dua makna. Nah, maka di antara dua makna itu kita harus perhatikan makna yang kedua, yaitu tadi, kalau kamu emang udah nggak punya urat malu, nggak ada rasa malu sama sekali melakukan semua keburukan itu, bahkan kamu tidak malu kepada Allah, bahkan kamu tidak malu kepada sama manusia, orang tuamu, temanmu, kerabatmu, sok we kumadinya. Gitu deh. Itu seperti itu, ya. Jadi ini pun mengajarkan kalau kita berhadapan dengan orang yang memang tidak punya rasa malu, susah ini. Mau menyampaikan apa lagi? Dia saja sudah tidak punya rasa malu. Ya. Imam Ibnu Daqiq berkata, makna sabdanya min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan para nabi terdahulu, bahwa malu itu senantiasa terpuji, dinilai baik, lagi diperintahkan, yang tidak dihapus dalam berbagai syariat para nabi terdahulu. Nah, kata Ibu, apa bedanya malu dengan minder? Malu itu kan tadi apa? Dinilai baik, lagi diperintahkan. Ibu di pengajian, dikenal oleh teman-temannya, suaranya bagus, bacaannya bagus. Meskipun ibu baru ngaos seminggu 2 minggu. Kemudian ada satu pengajian di mana di waktu tersebut yang bagian tilawah qadarullah bannya bocor, tidak sempat hadir. Ibu ditunjuk untuk bertilawah. Kemudian ibu jawab, izin mangga we nu sanes. Betulkah itu rasa malu? Betulkah malu yang baik yang seperti itu? Itu. Bagaimana perbedaan antara malu dengan minder? Itu tadi, Bu. Nah, itu jawabannya. Malu itu, kata Ibu, kalau kita hendak berbuat keburukan, itu rasa malu disimpannya di situ. Tapi kalau kita ada kesempatan berbuat baik, tidak ada rasa malu untuk itu. Namanya minder. Kalau diminta berbuat baik, ada peluang berbuat baik, tidak diambil, itu minder. Dan minder itu tidak bagus. Ya. Maka kalau ada kesempatan berbuat baik, beramal soleh, lakukan. Sedangkan kalau ada perbuatan-perbuatan yang buruk, kemudian kita hindari perbuatan buruk tersebut, ya, supaya kita tidak merasakan malu, maka menjaga rasa malu tersebut adalah bagian dari sesuatu yang terpuji. Bukan saat ini saja, tapi sejak zaman dahulu rasa malu kalau diperlihara itu baik. Kemudian sabda Nabi SAW, fasna' ma syi'ta, lakukan apa yang kamu suka, di dalamnya terdapat 2 tinjauan. Ini juga ada 2 tinjauan dari Imam Ibnu Daqiq. Tinjauan pertama, lafaz tersebut berbentuk perintah dengan makna ancaman dan tidak dimaksudkan dengan perintah. Tadi seperti firman Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 40. Ini ancaman karena Allah telah menjelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan. Juga sabda Nabi SAW, man ba'al khamra falyushaqqisil khanazira, barang siapa yang menjual khamar,
hendaklah ia memotong-motong babi. Maksudnya apa Ibu? Bukan berarti kalau kamu jualan jualan khamar. Nah, jualan khamar Ibu berarti silakan kamu sekalian jualan daging babi oge. Oh boleh ya Rasulullah, boleh itu boleh. Bukan berarti dibolehkan. Maksudnya apa? Kagok atau khamar hungkul mah sekalian jeung babina. Nah gitu ya maksudnya teh. Ya. Kagok salah. Kalau kamu sudah jualan khamar, kagok, tong khamar hungkul, semuanya ada kan di situ. Semua hal-hal buruk silakan kamu jual. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Apakah itu berarti memerintahkan dan membolehkan? Tidak ya. Di dalam hadis ini tidak ada kandungan yang membolehkan memotong babi. Kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah kerjakan segala yang tidak membuat malu ketika pelakunya menampakkannya. Senada dengan ini ialah sabda beliau, al-haya'u minal iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. Emang ke situ dan tadinya. Malu itu sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Nah, itu yang betul itu. Artinya, ketika malu itu menghalangi pelakunya dari berbagai kenistaan dan membawanya kepada kebajikan, sebagaimana iman menghalanginya orang yang beriman dari kenistaan tersebut dan membawanya kepada ketaatan, maka ia berkedudukan sebagai iman karena menyamainya dalam hal itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita menjaga rasa malu kita, mempertahankan rasa malu kita supaya saat kita menampakkan apa yang kita kerjakan kita tidak malu, maka seperti itu pula kerja iman di dalam hati kita. Iman akan mengarahkan kita berbuat pada yang baik ya dan menghindari yang buruk. Pun dengan rasa malu itu akan menghindarkan dari perbuatan buruk dan hanya melakukan yang baik-baik sehingga kita tidak malu di hadapan orang. Begitu deh Ibu ya. Jadi maknanya kembali lagi pada dua tadi ya. Kalau memang kamu melakukan itu terbebas dari rasa malu kepada Allah dan kepada manusia, lakukan, nggak ada masalah. Makna yang kedua apa? Aitos teu isin deui mah sok we lakukeun lah gitu tah. Makna yang kedua begitu deh. Kemudian penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin berkata, sabda Nabi SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Tadi artinya itu ya, jika kamu sudah tidak malu lagi, maka lakukan apa yang kamu suka. Yakni salah satu peninggalan para nabi terdahulu yang terdapat pada umat-umat sebelumnya dan diakui oleh syariat adalah jika kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu suka. Jadi teteh Ibu, rasa malu itu membuat kita terhindar dari berbagai macam keburukan. Punten teteh Ibu ya. Hari ini misalkan ya, banyak perempuan dulu mah hanya di perkotaan yang pakaiannya kayak gitu teh. Sekarang mah di Majalaya sudah mulai banyak. Pakaiannya gimana? Pakaiannya bujal bijil Ibu. Nah itu ya, sudah mulai banyak itu. Di Majalaya sudah mulai, oh ada ya sekarang yang berpakaian kayak gini gitu. Nah, kalau dulu mah kan di kota-kota we gitu ya, di kita teh jarang. Nah, makanya Ibu, seperti halnya orang-orang terdahulu, para nabi turun-temurun mengajarkan rasa malu itu apa? Mengarahkan pada kebaikan. Tuh tadi, kalau udah tidak diajarkan rasa malu, ya, dari cara berpakaian pun tidak ada lagi rasa malu, maka menjerumuskan pada hal-hal yang buruk. Ya. Kemudian artinya jika kamu melakukan suatu perbuatan yang tidak membuat malu, maka lakukan sesukamu. Ini salah satu dari dua tinjauan, yakni lakukan dalam pengertian ini. Aspek kedua adalah jika manusia tidak punya rasa malu, maka ia melakukan sesukanya dan tidak peduli. Kedua makna ini benar. Jadi dua-duanya maknanya benar. Nggak ada yang salah satu yang benar, nggak ada. Dua-duanya benar. Contoh Ibu ya, misal Ibu teh punya anak sudah mulai remaja gitu ya, sudah mulai biasanya laki-laki teh kalau usia remaja teh mulai mencoba rokok, merokok di pinggir jalan gitu ya.
padahal pakai seragam baju koko mau ngaos gitu, atau bahkan pakai seragam SMA sudah merokok lagi begitu. Ketahuan kok ibu teh. Panjang lebar ibu nasihati, ditutup dengan, tapi kalau AA sudah tidak punya rasa malu lagi, sok weh, mamah mah izin, selesai. Itu ibu, kalau sudah sampai puncaknya begitu. Biasanya berarti nasihat-nasihat kayak gini tuh kalau sudah sampai puncak. Ya, seperti itu. Kemudian dari hadis ini kita dapat faidah, kita dapat pelajaran. Apa itu pelajarannya? Rasa malu itu merupakan salah satu perkara yang dibawa oleh syariat terdahulu, dan manusia semestinya bersikap tegas. Jika sesuatu tidak membuat malu, maka silahkan lakukannya. Kemutlakan ini dibatasi dengan sesuatu yang bila dikerjakan akan mendatangkan kerusakan, maka ia dilarang dikerjakan karena mengkhawatirkan sisi kerusakannya ini. Ada ibu yang ada yang berargumen, ya. Abi dapat cerita dari Kiai Atian Ali. Beliau menyampaikan, iya ada orang berargumen gitu. Kenapa zina itu tidak boleh? Padahal kan sama halnya seperti kulit tangan menyentuh kulit tangan, hanya soal kulit tangan saja. Hanya soal kulit bersentuhan saja, kenapa tidak boleh? Ku Ustaz Atian Ali tadi jawab begini, sok atuh tong pakai celana kemana-mana, cina gitu kan, begitu kan ibu. Sok atuh tong pakai celana kemana-mana kalau semuanya sama-sama kulit mah. Berpikir akhirnya rasa malunya bekerja. Akhirnya pikiran yang kelirunya terperbaiki. Nah, rasa malu bisa memperbaiki pola pikir yang rusak. Dan kalau tidak punya rasa malu, maka pola pikir pun akan menjadi rusak. Ketika pola pikirnya sudah rusak karena tidak punya rasa malu, maka perbuatan-perbuatan, amal-amalnya, apa yang ia lakukan sehari-hari akan menuju pada kerusakan. Dan kalau sudah kesehariannya itu melakukan banyak kerusakan, nanti akibat dari ujung perbuatan kerusakannya itu dia akan menanggungnya di dunia dan di akhirat. Maka kata ibu, tanamkan rasa malu. Tanamkan rasa malu. Contoh ibu ya, Khadijah teh kayak seperti ini sekarang ya, wah lari kemana-mana gitu kan. Apalagi kalau misalkan menuju makannya teh di tempat umum, gitu ya. Karena Khadijah teh sok naik kan kursi, astagfirullah saya. Terus kadang mah suka ngeliatin, ini kursi kita, ini kursi orang lain, dilihatin we orang deket Khadijah. Tidak boleh, teh malu ngapain ngeliatin orang lain. Nah itu diajarkan sejak kecil. Pun sama, benar deh bu ya. Kalau punya anak-anak SD, usia kelas 1, kelas 2, ketika mau mandi, copot-copot bajunya, bubuligiran di rumah, ding gitu ibu. Itu tidak diajarkan rasa malu, ajarkan rasa malu ibu. Bisa, Khadijah dari usia 3 tahun sudah mulai. Abi jangan kesini, malu, neneknya belum pakai baju, udah bisa gitu ibu. Jadi rasa malu memang harus ditanamkan. Ya, pun sama dengan apa? Misal dengan kalau anak laki-laki misalnya ibu ya, kebelet pipis, coba wae di mana wae, di pinggir jalan, di walungan, di mana, sok di dewe cenah saya. Itu juga tidak mengajarkan rasa malu. Gitu, ajarkan rasa malu itu, nanti insya Allah dari rasa malunya itu salah ibu. Tapi kan itu imbuhan yang betul ibu. Cuman salah penempatannya. Dari rasa malunya itu nanti dia akan mengarahkan pikiran, hati dan juga perbuatannya pada kebaikan. Hati-hati. Kadang kita itu di zaman ini bertindak itu sudah tidak lagi memperhatikan malu atau tidak kalau dilihat orang. Itu teh perbuatan yang baik atau buruk, tidak mencoreng nama baik keluarga atau tidak. Orang-orang tuh udah nggak ada rasa malu ibu. Ya. Belum lagi misalkan sok joget-joget di TikTok, kan pasti saat membuatnya juga malu, tapi nggak paham gitu ya kalau yang melakukan konten kayak gitu teh. Ini tuh di tempat umum, dia tuh diliatin kumaha itu gitu. Nah, makanya ibu hati-hati dengan rasa malu, dan jangan sampai pula salah menempatkan rasa malu ditempatkan pada amal soleh. Salah. Itu bukan malu.
Itu pemikiran yang salah. Dan ingat kata ibu, tidak boleh isar. Dalam amal soleh itu tidak boleh isar. Apa itu isar? Mendahulukan orang lain untuk mengambil amal soleh yang bisa kita lakukan padahal. Contoh, dalam sholat misalkan ya, ada saf kosong di depan. Ada saf kosong di depan dan itu selurusan dengan kita. Ada orang yang manggawe akang tipayun, itu perbuatan manggawe itu nggak boleh. Kenapa? Karena harusnya kita yang safnya di depan, kita yang lebih dulu. Jadi tidak boleh isar dalam amal soleh. Pun sama, ada kesempatan-kesempatan amal soleh, tapi ternyata memang harus teteh ibunya maju ke depan, dilihat oleh banyak orang, ambil kesempatan itu. Jangan malah jawabnya malu. Itu meletakkan malu tidak pada tempatnya. Kok jadi rada aneh ibunya? Ya gitu ya. Jadi tidak boleh minder dalam beramal soleh. Nggak boleh, maju aja, bismillah aja. Ya, selama apa yang mau dikerjakan dari amal soleh itu kita pahami, kita ketahui, dan kita yakin kalau beramal seperti ini sudah benar. Nah itu, ya. Kalau sudah punya ilmunya, maju ke depan. Nah, dada ibu nih, misal ya, sekarang belajar tahsin, banyak menghafalkan. Ngajakin ke tetangga-tetangganya teh buat ngaos di sini. Ya, buat ngaos di sini. Tapi tetangga-tetangganya belum ngaos di sini. Malah tetangga-tetangganya teh minta ke ibu atau seku ibu ajarkan kita. Aduh, ngajarkan. Sin abi mah ngajarkan mah. Ambil ibu peluang itu. Kalau ibu memang sudah tahu makharijul huruf, ajarkan makharijul huruf. Kalau belum tahu soal soal mad, jangan dulu ajarkan soal mad. Gitu. Ajarkan apa yang memang kita ketahui dan jangan merasa malu berbuat amal soleh. Begitu ibu ya. Itu tentang rasa malu. Maka malu dan iman itu berkaitan. Itu saja kata ibu untuk kali ini hadis ke-20 sudah selesai. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjut ke hadis